Terima kasih Mbak Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu belajar bareng ya pada pagi hari ini di Soserta. Dan terima kasih juga untuk Kosorta dan Fitrus yang sudah mendukung sepenuhnya berjalannya Soserta pada pagi ini. Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Wiwit, alamat tinggal di Kasihan, Bantul. Bersuamikan 1, anak 2, putri dan putra. Begitu Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng optimalisasi kualitas hidup lansia melalui manajemen penyakit kronis dan penggunaan obat. Bahwasannya lansia itu pasti insya Allah kalau diberi panjang umur. Penyakit pada lansia atau penyakit degeneratif pada lansia ini dapat disembuhkan, ada yang tidak dapat disembuhkan, Bapak Ibu. Ada yang tidak dapat disembuhkan itu biasanya dengan menggunakan obat-obat yang hanya bisa untuk meringankan gejala atau mencegah semakin buruknya penyakit degeneratif pada lansia. Penyakit degeneratif lansia ini biasanya menyerang pada tulang, saraf, sendi, otak. Kalau tulang biasanya kerusakan pada tulang rawan. Biasanya pada pinggul, lutut, jari-jari tangan. Kalau pada saraf biasanya terjadinya Parkinson, tremor atau otot kaku, gangguan keseimbangan, gerakan tubuh melambat, bisa juga dengan ngompol bisa terjadi itu, mudah jatuh. Setelah saraf bisa juga sendi, otak. Kalau menyerang otak biasanya Alzheimer, gejala gangguan daya ingat, sifatnya ringan. Biasanya lupa atau lupa terhadap benda, percakapan atau peristiwa yang belum lama. Kalau yang lama biasanya malah justru ingat, tapi kalau yang baru biasanya malah justru tidak teringat. Penyakit degeneratif ini terjadinya karena terjadinya perubahan fungsi, Bapak Ibu. Fungsi atau struktur yang mengakibatkan perubahan jaringan dan organ selama waktu tertentu, umumnya baru diketahui saat sudah parah. Penyebab penyakit degenerasi dikarenakan adanya pertambahan usia atau gaya hidup yang tidak sehat. Faktor penyakit degeneratif, gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum alkohol, minum kopi yang berlebihan, kurangnya diimbangi dengan air minum putih, kurang aktivitas, itu akan menjadi faktor penyakit degeneratif. Atau bisa juga terjadinya cedera. Paparan pestisida biasanya itu orang-orang yang memang orang-orang yang bekerja di pabrik kimia, misalnya di pabrik rokok, pabrik kimia, di pabrik cat, gitu-gitu. Komplikasi yang tidak dapat ditangani, misalnya itu akan dapat menurunkan kualitas hidup dan menyebabkan gangguan kesehatan lainnya.
Nah, misalnya cedera, gangguan tidur, sulit beraktivitas, nyeri, demensia, infeksi, malnutrisi, depresi, dan lain-lain. Sedangkan cara mencegah penyakit degeneratifnya itu lebih dianjurkan banyak mengkonsumsi buah dan sayur, kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu yang baik itu almond, buah kurma, gitu-gitu. Juga daging yang tanpa lemak, ataupun susu yang rendah lemak, low fat. Kurangi konsumsi makanan olahan atau cepat saji yang mudah atau kalengan. Itu makanan-makanan yang memang tinggi garam, jadi harus dikurangi makan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, tidak merokok. Usahakan untuk olahraga rutin minimal 15 menit sampai 30 menit. Itu diusahakan kalau pagi itu lebih baik karena udaranya juga lebih segar, lebih bersih. Kenapa bedanya olahraga dengan aktivitas? Padahal kita itu kalau di rumah, di kantor kita biasa beraktivitas, bisa jalan ke sana ke sini. Mari, tapi beda Bapak Ibu. Bedanya di mana? Kalau olahraga itu memang dalam kondisi rileks, bisa menggerakkan tubuhnya santai, tidak kemerungsung. Kalau gerak di sebuah pekerjaan, misalnya di rumah, dikit-dikit itu karena dibarengi dengan kemerungsung biasanya. Terus jaga berat badan ideal, jadi usahakan untuk tidak obesitas. Melatih otak, misalnya menulis. Nah, sekarang itu banyak sekali pelatihan-pelatihan menulis, membaca, bisa catur, teka-teki silang, atau selain itu juga perlu istirahat yang cukup Bapak Ibu. Seandainya penyakit degeneratif ini Bapak Ibu kalau tidak terobati atau terkontrol itu akan menyebabkan penyakit yang lebih serius, maksudnya penyakit-penyakit yang lebih kronis. Penyakit-penyakit kronis pada lansia, Bapak Ibu. Perlu disadari Bapak Ibu bahwa lansia ini kalau sakit infeksi itu kadang tidak pakai demam, tidak pakai panas. Jadi cuman berubah perilaku kesehariannya. Biasanya aktif, banyak gerak, banyak bicara, makan minum cukup, itu kalau tidak demam biasanya perubahan di fisiknya, perubahan di kehidupan sehari-harinya biasanya banyak rebahan, banyak tiduran karena tidak panas, tapi tubuhnya itu biasanya akan memperlihatkan pasien ini lansia ini banyak rebahan, banyak tiduran, tidak mau makan, tidak baik, mudah lelah, lemas, nggak mau mandi dan sebagainya. Itu harus mulai diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada gejala seperti ini, kalau lansia ini punya gejala seperti ini, silahkan Bapak Ibu mendatangi klinik-klinik kesehatan maupun rumah sakit ataupun
mendatangkan tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, dan sebagainya. Bahwa untuk mengoptimalisasikan kualitas hidup lansia ini, bahwa kita itu butuh sekali dukungan dari keluarga sepenuhnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena bahwa dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Jadi tanpa dukungan itu sangat sulit bagi lansia untuk bisa mengoptimalkan kualitas hidupnya. Apalagi dibarengi dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Ya, Bapak Ibu, harapan kita dengan dukungan keluarga yang penuh itu, kita bisa menjadikan lansia-lansia ini menjadi lansia-lansia setaman tadi. Lansia setaman itu lansia-lansia yang sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan bermanfaat. Itu yang selalu kita harapkan untuk kedepannya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk optimalisasi kualitas hidup lansia tadi, ada penyakit-penyakit yang memang menjadi kronis, karena yang penyakit-penyakit degeneratif di awal yang tidak terobati atau tidak terobati atau tidak diperhatikan, itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang memang menaun, penyakit-penyakit yang butuh perhatian lebih. Bahwasanya lansia sangat rentan terhadap penyakit, misalnya itu penyakit-penyakit kronis, misalnya ISK. ISK Bapak Ibu, infeksi saluran kencing. Ya. Adapun tanda dan gejalanya ISK ini biasanya anyang-anyangan, rasa terbakar, nyeri, urinnya berdarah, urinnya bau yang sangat menyengat biasanya, lelah. Kalau disertai demam itu lebih memudahkan kita untuk mengenalinya. Mengenalinya kalau lansia sedang menderita sakit. Karena tidak ada gejala demam, biasanya itu yang dirasakan lelah, anyang-anyangan gitu. Penyebab dari ISK sendiri itu adanya bakteri. Bakteri E. coli biasanya itu. Apa resiko tinggi pada ISK? Bahwa ISK ini sangat beresiko tinggi apabila punya kelainan struktur saluran kemih. Jadi memang struktur saluran kemihnya itu memang sudah punya kelainan, gitu Bapak Ibu. Operasi pada saluran kemih, misalnya itu prostat pada bapak-bapak itu, nah itu sering terjadi mengakibatkan ISK. Penggunaan kateter, bisa juga menopause. Menopause itu karena sudah mulai menurun ya semua organ. Jadi akan lebih mudah bakteri masuk ke saluran kemih, ya Bapak Ibu. Bagaimana pencegahan ISK pada lansia? Yang sering kita lakukan adalah jangan menahan pipis, Bapak Ibu. Usahakan jangan menahan pipis. Membersihkan area kemaluan. Jadi cara membersihkan area kemaluan itu sendiri dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Misalnya kalau kita pergi ke mall, ke tempat-tempat fasilitas umum itu memang ada tempat
tempat-tempat apa itu? Tempat-tempat untuk kloset yang memang di settingnya pakai airnya dari bawah itu, jadi disemprot itu biasanya ini airnya itu nyemprotnya ke bawah naik ke atas, jadi itu biasanya mengakibatkan bakteri masuk ke saluran kencing. Jadi usahakan kalau memang di tempat-tempat umum kita cari tempat untuk ke belakang itu cari yang ada fasilitas kerannya yang bisa untuk menyiram airnya itu dari depan ke belakang, Bapak Ibu. Usahakan minum air yang banyak karena kekurangan cairan bisa juga menyebabkan infeksi saluran kencing. Hindari penggunaan celana yang ketat. Jadi celana yang ketat itu akan melembabkan area vagina. Jadi menjadi lembab, menjadi bau, biasanya itu akan mudah terjadinya bakteri. Usahakan Bapak Ibu menggunakan celana dalam itu sehari minimal 2 kali sehari ganti. Jangan terus-terusan dipakai, apalagi dibolak-balik. Itu jangan dilakukan, dihindari Bapak Ibu. Untuk wanita-wanita yang masih aktif dalam berhubungan intim, itu juga harus sesudah maupun sebelumnya melakukan hubungan intim itu harus dibersihkan di alat vitalnya. Jadi Bapak Ibu, cara pencegahan ISK di samping itu ada beberapa pencegahan ISK, misalnya dengan pengobatan. Pengobatan kalau sudah terjadi ISK, itu biasanya kita akan mendapat pengobatan antibiotik, baik itu oral maupun injeksi. Injeksi itu dilakukan kalau memang sudah sangat parah. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami nggih? Sedangkan penyakit yang rentan lainnya itu biasanya yang terjadi pada lansia itu pneumonia. Pneumonia atau infeksi paru. Infeksi paru ini biasanya pada lansia-lansia yang memang sudah, ya tidak harus yang sudah bed rest. Sebenarnya yang tidak bed rest pun bisa terkena pneumonia. Kalaupun yang sering terjadi pada lansia-lansia yang sudah bed rest, itu biasanya sering terjadi pneumonia atau infeksi paru. Sedangkan tanda gejala pada penyakit paru atau pneumonia itu gejalanya biasanya nyeri dada, batuk berdahak, lelah, demam, mual, muntah, sesak nafas, gangguan kesadaran sampai dengan gangguan kesadaran. Pneumonia ini atau infeksi paru itu seandainya memang masih bisa dilakukan untuk dicegah, kita usahakan untuk untuk pencegahan. Tapi kalau pneumonia ini yang sering, pneumonia biasa, itu sering sekali terjadi pada pasien-pasien yang memang bed rest, Bapak Ibu. Sedang penyebab dari pneumonia
Penyebab dari penyakit pneumonia ini atau infeksi paru biasanya karena bakteri, jamur, virus. Itu yang sering terjadi itu bakteri. Kalau jamur itu biasanya dapat dari rumah sakit itu biasanya. Jamur, virus itu terdapat dari rumah sakit. Siapa saja yang berisiko tinggi terjadinya pneumonia? Pasien-pasien atau siapapun yang bisa terjadi pneumonia selain lansia, itu biasanya pada balita sebelum umur 2 tahun. Balita yang sebelum umur 2 tahun itu rentan sekali terhadap pneumonia. Karena biasanya, apalagi kalau yang masih baru-baru menikah, maksudnya pernikahan awal, yang muda-muda ini, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari nakes, itu akan sering terjadi pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun. Misalnya karena ngontrak, karena keterbatasan ekonomi biasanya. Ngontrak, kita masih tidur di bawah, masih pakai kipas angin. Kurangnya pengetahuan, mungkin bapaknya atau lingkungannya merokok di dekat-dekat anak balita tersebut. Selain anak di bawah 2 tahun, itu lansia. Lansia ini sangat-sangat rentan. Juga pasien-pasien yang memang dari rumah sakit. Pasien-pasien yang opnam lama di rumah sakit itu bisa tertular, bisa menderita penyakit pneumonia karena penularan, karena nosokomial. Penggunaan ventilator bisa juga, paru kronik, merokok, atau karena rendahnya daya tahan tubuh. Bagaimana kita bisa mencegah pneumonia ini? Cara mencegah pneumonia itu biasanya kita anjurkan untuk lansia ini untuk vaksin. Jadi Bapak Ibu, yang sering dilakukan itu vaksin pneumonia maupun vaksin influenza. Vaksin influenza ini diusahakan dalam kondisi sehat betul. Jadi tidak diizinkan lansia yang dalam kondisi sakit maupun baru saat batuk pilek itu dihindari untuk vaksin. Jadi kondisi badan sehat betul, baru kita vaksin. Insya Allah itu akan bertahan, itu akan berhasil. Banyak sekali pasien-pasien kita itu yang sudah divaksin influenza maupun pneumonia. Ya, alhamdulillah bahwa sepanjang hidupnya ini, sepanjang beliau sakit, itu jarang sekali yang namanya batuk, pilek, pneumonia itu jarang. Meskipun tetap harus didukung dengan asupan yang cukup, kebersihan, tidak merokok, tidur cukup, olahraga, asupan seimbang. Kalau yang bed rest, olahraga itu sulit nih, kecuali dengan adanya fisioterapi. Kalau yang bed rest, usahakan kalau fisioterapi nggak ada, kita belajar untuk mendudukkan pasien, memiringkan kanan kiri, menepuk-nepuk bahu, punggung ya Bu. Punggungnya ditepuk-tepuk dengan cara tangannya, bukan tangannya lurus, tapi tangannya melengkung. Ditepuk-tepuk. Asupan seimbang.
Usahakan asupannya seimbang. Sedangkan pneumonia ini bisa mendapatkan pengobatan, biasanya dapat pengobatan kalau sudah parah itu dapat antibiotik, penurun demam, obat batuk, gitu, seperti itu biasanya. Tapi kalau yang sudah parah sekali, memang dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit karena biasanya terjadi penurunan kesadaran. Sampai di sini Bapak Ibu, paham ya? Apalagi penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang menimpa pada lansia, yang sering terjadi pada lansia. Kalau tadi sudah ada pneumonia, ada ISK, ini yang sering terjadi adalah demensia atau kepikunan. Demensia atau pikun itu sering sekali kita temui pada lansia. Apa itu tanda dan gejala pada demensia atau pikun? Sering kita lihat bahwa lansia ini sulit menghadapi perubahan. Jadi sulit menghadapi perubahan di lingkungannya. Jadi pasien ini, lansia ini sulit memahami ya Bapak Ibu, memahami lingkungannya. Misalnya itu mau ke kamar mandi, lupa kamar mandinya itu di mana. Itu biasanya kadang seperti itu. Gangguan memori jangka pendek. Jadi yang diingat itu memori-memori waktu yang lampau, waktu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Misalnya kalau dulunya menjadi pengajar, pendidik, itu biasanya bila bertemu seseorang, itu akan menceritakan kebanggaannya menjadi seorang guru, seorang pendidik. Tapi lansia ini lupa dengan lupa dengan kegiatan sekarang, maksudnya memori yang sekarang. Tadi habis melakukan apa, kita lupa. Pasien lansia ini lupa dan akan mengulang-ulang. Akan mengulang-ulang sesuatu. Misalnya kalau yang pendidik tadi itu bila bertemu dengan muridnya atau orang lain, itu biasanya selalu bertanya, kamu kelas berapa? Jangan lupa, nanti kalau di kelas duduknya paling depan. Jangan malu untuk bertanya. Itu akan diulang-ulang terus. Ada lagi yang hanya bertanya. Misalnya ini, Mbak Arum ketemu yang lansia, yang demensia, yang masih mengulang-ulang perkataannya. Anakmu berapa Mbak Arum? 2 Mbak. Anakmu berapa Mbak Arum? Itu akan maupun sampai sore pun akan bertanya seperti itu. Apabila Mbak Arumnya tidak keluar dari lansia itu, tidak meninggalkan lansia itu. Ya. Sulit mencerna kata lawan bicara. Biasanya sangat sulit sekali. Jadi pengennya berkata-kata, tapi apa yang dikatakan itu berbeda. Perubahan suasana hati, hilangnya minat, misalnya kalau lansia ini minatnya dulu sukanya masak, sukanya apa, itu hilang minat itu. Dia akan berubah ganti kesenangan. Jadi misalnya kalau ke kamar mandi ya ke kamar mandi
terus, bolak-balik kamar mandi mau pipis, padahal ini tidak pipis, tapi itu yang diingat itu, ya. Bingung, nah bisa juga bingung. Ini kepikunan itu juga bisa bingung. Apa penyebab demensia atau kepikunan pada lansia? Itu karena penyebabnya biasanya karena kerusakan sel saraf otak. Ya, Bapak Ibu, adanya kerusakan sel saraf otak. Kerusakan sel saraf otak ini biasanya itu karena kurangnya O2 masuk ke otak. Jadi sedangkan demensia ini akan beresiko, sangat beresiko pada usia. Semakin usianya itu panjang, semakin lansia itu umurnya panjang, itu sangat beresiko tinggi terhadap kepikunan. Ya. Genetik ini keturunan, gangguan kognitif ringan, atau ada juga Down syndrome. Down syndrome itu memang penyakit bawaan, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya demensia atau kepikunan? Bahwa sebenarnya demensia ini tidak dapat dicegah, Bapak Ibu, karena semakin lanjut usia, semakin bertambahnya usia, bahwa ini akan terjadi. Makanya memang kita tidak bisa mencegahnya, hanya bisa menekan resiko yang lebih parah. Bagaimana cara menekannya? Usahakan hindari merokok. Ya, Bapak Ibu, hindari merokok. Asupan gizi seimbang, jaga berat badan, vitamin D yang cukup, vitamin D3 biasanya, Bapak Ibu. Melatih otak. Melatih otak ini bisa dengan cara main teka-teki silang itu, atau menulis atau membaca, atau bisa juga mendengarkan radio, itu masih bisa. Karena demensia ini tidak bisa dihindari, tidak bisa diobati, adapun obat itu hanya untuk membantu mengurangi gejala. Misalnya pakai obat-obat Alzheimer, obat-obat donepezil itu untuk mengurangi saja. Jadi bukan untuk mencegah, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Insya Allah bisa, Bu Wiwit. Oke, terima kasih. Penyakit kronis yang lainnya biasanya terjadi pada lansia yang bed rest, yang bed rest itu biasanya dekubitus. Dekubitus itu apa? Dekubitus itu terjadinya luka tekan. Luka tekan yang memang lansia ini tidak bisa mengubah gerak. Jadi beliau bed rest ini tidak bisa miring, tidak bisa duduk, tidak bisa pindah dari tempat duduk tanpa bantuan orang lain. Itu sangat tinggi terjadinya dekubitus atau luka tekan.
biasanya ditandai dengan kulit yang berwarna gelap. Warna gelap tadi biasanya itu kalau terjadi luka tekan itu awalnya itu di tumit, bisa di tulang ekor, bisa di siku. Karena tekanan-tekanan ini biasanya warna kulitnya itu menebal dan menghitam. Apabila dipegang itu biasanya kalau enggak nyuk-nyuk, gembur-gembur itu keras. Kalau itu dibiarkan tidak diobati, itu akan menyebabkan luka yang lebih parah, luka terbuka, luka yang sampai masuk ke dalam kulit, masuk ke otot, dan lebih parah lagi biasanya sering terjadi itu lukanya yang sudah sampai masuk ke tulang. Tulangnya terlihat Bapak Ibu. Dan itu pun kalau lansia atau pasien-pasien ini yang dekubitus tidak terobati atau terapikan, tidak ada yang merawat di rumah, tidak ada yang memperhatikan, itu sampai ada luka itu yang memang sudah sudah ada belatungnya begitu. Itu ada yang sampai seperti itu. Jadi usahakan kalau punya lansia yang sudah bed rest, usahakan miring kanan kiri, didudukkan, diusahakan untuk digerakkan anggota tubuhnya untuk menghindari dekubitus. Apa penyebabnya dekubitus itu? Penyebab dari dekubitus itu biasanya karena tekanan, gesekan, atau mencukur rambut hingga kadang ini bikin luka. Itu bisa. Siapa saja yang beresiko tinggi? Yang beresiko tinggi mengalami dekubitus, yaitu pasien-pasien yang memang orang yang bed rest atau mengalami kesulitan gerak, atau yang tidak bisa mengubah posisi tadi, baik tidur maupun duduk, ya Bapak Ibu. Bagaimana cara pencegahannya? Seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, bahwa pencegahan untuk dekubitus harus ganti posisi. Jadi kalau memang pasiennya ini di rumah bed rest ada pramurukti, kalau sebenarnya nggak ada pramurukti, ya keluarga itu harus sering-sering ganti posisi, dimiringkan kanan kiri, tidak perlu lama-lama, karena kalau miring kanannya 2 jam, 3 jam, itu pasien juga akan mengalami kelelahan. Dan usahakan kalau miring kanan kiri itu dengan benar, jangan sampai miringnya sampai nyungsep. Ya, sampai nyungsep itu jangan sampai hidungnya ketutup bantal. Ada yang pernah terjadi Bapak Ibu, ini lansia ini sudah menderita dekubitus karena stroke, tidak bisa bicara, tidak bisa gerak, dimiringkan karena tidak dilihat miringnya tadi sudah aman atau belum. Jadi tidak dikondisikan. Jadi begitu miring ya sudah tinggal melakukan aktivitas, dan itu dilakukan dilalahnya itu kok ya agak lama gitu. Setelah ternyata Bapak Ibu, karena tidak dilihat tadi letak miringnya tadi, tidak dilihat hidungnya ini tertutup atau mulutnya ini tertutup bantal, jadi tahu-tahu lansia yang miring ini ternyata sudah meninggal karena memang miringnya tadi tidak dikondisikan dengan benar, karena miringnya tadi hanya sekedar miring, diringke udah ditinggal pergi, tidak dilihat, tidak dikondisikan. Ya, jangan sampai itu terjadi
terulang kembali, Bapak Ibu, karena kurangnya pemahaman, karena kurangnya ilmu. Jadi mengakibatkan nyawa bisa menghilang karena gara-gara kurangnya ilmu mirang-miringke pasien tadi. Padahal hanya sebenarnya pasien ini seharusnya panjang umur, tapi meninggal hanya karena miring yang tidak terkondisikan dengan baik. Bagaimana mencegah untuk tidak terjadinya dekubitus? Ganti posisi, gunakan kasur dekubitus. Bapak Ibu yang punya pasien, punya lansia, punya saudara yang sudah bed rest, usahakan kasurnya diberi kasur dekubitus, kasur yang anti luka. Jadi kasurnya itu memang khusus, jadi kasurnya itu bergelembung ya, yang satu ngisi udara, yang satu kosong, yang satu ngisi udara, yang satu kosong. Begitu akan terus-menerus sirkulasi udaranya. Jadi itu kasurnya itu memang dicolok ke listrik dan itu tergantung pada listrik nih Bapak Ibu. Kalau untuk saat ini kasur-kasur dekubitus ini sangat murah. Kisaran 500 sampai 700. Kalau yang 4-5 tahun yang lalu itu memang sampai 3-4 jutaan. Nah, sekarang itu semuanya cenderung murah. Jaga kulit untuk tetap kering dan bersih. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau memandikan pasien-pasien yang sudah bed rest, usahakan setelah mandi itu mandi yang betul-betul bersih, betul-betul kering. Kalau sudah mandi dengan sabun, keringkan, yang itu gunakan waslap basah, waslap yang sudah apuh itu pakai minyak kayu putih. Olesi minyak kayu putih, kita olesi ke seluruh tubuh. Setelah itu dengan minyak kayu putih itu harapannya kan hangat, badan itu tetap hangat, kering, apa ini namanya, kotoran-kotoran yang sisa-sisa sabun, kulit-kulit mati itu terangkat dengan digosok dengan waslap yang dikasih minyak kayu putih tadi. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, setelah dengan minyak kayu putih itu gunakan hand body. Hand body bisa atau dengan minyak zaitun, VCO itu sangat membantu. Karena kalau hanya dengan minyak kayu putih itu kulit akan kering sekali. Jadi harus dibantu setelah dengan minyak kayu putih, dibantu dengan hand body. Hand body ini usahakan dengan hand body ini gunakan dengan sarung tangan Bapak Ibu biar tidak meresap ke tangan kita. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mengoles, memudahkan kita untuk meratakan hand body tadi. Itu akan jarang sekali lansia dekubitus kalau cara memandikannya dengan benar. Pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk penderita dekubitus? Nah, pengobatannya ya hanya mengurangi Bapak Ibu, kurangi tekanan. Kalau sudah luka ya dirawat dengan baik. Kalau kita merawat luka itu memang kadang tenaga kesehatan itu kadang sudah mengajari keluarga maupun pramurupti. Tapi kadang memang hasilnya justru lebih parah. Padahal kita sebagai nakes itu sudah mengajari maksimal nih, tapi yaitu kalau luka tekan itu biasanya memang agak lama penyembuhannya, ya, apalagi didukung dengan asupan gizi yang kurang, minum yang kurang, vitamin yang kurang, itu
akan mempengaruhi penyembuhan luka. Selain rawat luka, bisa juga dengan obat-obat untuk mengendalikan nyeri. Biasanya kalau lukanya sudah parah itu biasanya juga memang ada nyerinya juga, ada nyeri. Jadi kalau pasien ini masih bisa ngendika, mungkin akan bilang sakit saat perawatan luka atau saat posisi pasien ini dibolak-balik atau pasien ini posisinya di saat tersentuh ya Bapak Ibu. Cegah infeksi dengan adanya diharapkan luka tadi, adanya luka tadi itu tidak merembet kemana-mana. Kalau sudah ada kasus dekubitus, perawatan luka, memandikannya dengan bersih, dengan benar, itu insya Allah itu tidak memperparah infeksi. Berikan nutrisi yang cukup. Nutrisi yang cukup Bapak Ibu itu akan mempercepat penyembuhan luka. Nutrisi yang cukup biasanya kita memang kalau sudah terjadi dekubitus itu kita membutuhkan protein, tinggi protein. Kalau pada lansia yang memang awal-awal itu lukanya yang sangat parah, kita memang menganjurkan putih telur itu bisa dikonsumsi 10 per hari nih, Bu. 10 bisa ikan gabus. Tahu tempe itu susu yang tinggi protein itu sangat-sangat membantu. Memang di awal-awal seberapapun yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan itu selama masih ada infeksi, selama masih ada luka, itu seperti tidak ada gunanya. Karena makanan asupan tadi itu banyak diserap oleh luka dan infeksi. Jadi kalau nanti lukanya itu didukung dengan nutrisi yang penuh, lukanya akan cepat sembuh, baru akan terlihat kalau asupan tadi pemberiannya cepat nih Bapak Ibu. Sampai di sini ya Bapak Ibu bisa dipahami. Penyakit-penyakit apa lagi yang sering terjadi pada lansia? Biasanya diabetes. Diabetes atau penyakit gula nih Bapak Ibu. Penyakit gula ini memang tidak semua lansia punya penyakit gula. Tapi ada sebagian lansia yang menderita diabetes. Apa tanda gejala pada penyakit diabetes? Tanda gejalanya biasanya luka yang sulit sembuh, mudah lapar, mudah sering haus, mudah lapar, mudah minum atau sering minum, apa namanya itu, mudah haus. Yang sering dikeluhkan biasanya seringnya buang air kecil atau sering pipis, kulitnya gatal-gatal, mata kabur biasanya, berat badan menurun, kebas pada kaki dan tangan, biasanya lemas, bisa juga dengan mudah ngantuk atau apa namanya itu, ngantuan ya Bapak Ibu. Apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes ini Bapak Ibu? Penyebab diabetes ini karena ketidakmampuan tubuh menggunakan glukosa darah ke dalam sel
Akibatnya, tubuh ini tidak dapat memproduksi insulin, sehingga gula tidak dapat diubah menjadi energi, sehingga terjadi penumpukan gula dalam darah. Siapa saja yang berisiko tinggi terhadap diabetes, yaitu pasien-pasien yang punya riwayat keluarga penderita diabetes. Biasanya penyakit diabetes ini menurunnya itu silang apabila bapaknya yang kena, biasanya anak perempuannya yang terkena. Tapi kalau bapak ibu, bapaknya terkena penyakit gula, kalau keturunannya atau anak-anaknya itu mampu menjaga pola hidup yang baik, itu insya Allah tidak terkena diabetes juga. Jadi kadang riwayat keluarga yang diabetes itu tidak semuanya menurun. Kalau keturunannya bisa mencegahnya dengan pola hidup yang sehat dan benar. Usia juga sangat berpengaruh menjadi resiko tinggi pada diabetes. Obesitas, perut yang terlalu besar, biasanya perut buncit karena lemaknya terlalu banyak. Orang-orang yang susah gerak, malas bergerak, itu sudah ada riwayat keluarga yang diabetes, usianya juga mendukung, sudah gemuk, perutnya besar, malas gerak, itu akan terjadi lebih terkena resiko tinggi terhadap diabetes atau gula darah tinggi, Bapak Ibu. Apa yang harus kita cegah kalau sudah diabetes, atau bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi diabetes atau gula darah? Pencegahannya, kita usahakan untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Asupan tinggi serat, ya. Bapak Ibu usahakan untuk memenuhi asupan tinggi serat, ya. Kurangi yang manis-manis, olahraga, usahakan olahraga rutin, hindari merokok, dan hindari olahraga yang memang mengakibatkan cedera maupun cedera atau luka, ya, Bapak Ibu. Pengobatan apa yang bisa dilakukan selain obat-obatan, ya Bapak Ibu? Pengobatan yang bisa kita lakukan itu pengobatan atau pencegahan, ya. Sebenarnya pencegahan itu dengan menerapkan pola hidup sehat, makan sehat, ya, aktivitas fisik. Selain itu dengan obat-obatan yang memang sudah diberikan oleh dokter, dokter ahli diabetes, ya Bapak Ibu. Dari penyakit-penyakit di atas tersebut, bahwa keluarga sangat penting untuk mendampingi keluarganya yang menderita penyakit tersebut, ya Bapak Ibu.
agar mengingatkan untuk minum obatnya secara rutin. Kadang lansia yang tidak diingatkan minum obatnya secara rutin, itu kadang terlewat banyak sekali obat-obat yang tidak dikonsumsi atau diminum dengan baik dan benar. Penyakit kronis atau degeneratif lainnya, misalnya penyakit jantung. Penyakit jantung ini juga terjadi karena penyakit-penyakit degeneratif tadi yang memang tidak terkontrol atau terobati, Bapak Ibu. Apa gejala, tanda, dan gejala penyakit jantung? Biasanya terjadi nyeri pada dada, terjadinya gangguan pencernaan, misalnya mual, muntah, sakit perut, yang kadang orang kalau belum tahu kalau pasien ini menderita penyakit jantung, biasanya hampir sama dengan penyakit-penyakit MAH gitu, Bu. Biasanya gejalanya seperti penyakit MAH. Nyeri yang menjalar ke lengan, biasanya dari nyeri dada itu nyerinya itu menjalar ke lengan. Pusing yang amat sangat, atau sakit kepala, sakit tenggorokan, rahang, leher, mudah lelah. Kalau tidur mendengkur, ini tidur yang mendengkur, kadang orang yang capek sekali bisa juga tidurnya mendengkur. Tapi kalau orang yang penyakit jantung memang kalau tidur mendengkur. Itu kalau mendengkur usahakan Bapak Ibu bangunkan. Usahakan tidurnya miring. Kalau miring insya Allah itu tidak mendengkur atau setidaknya berkurang. Tapi biasanya kalau miring itu tidak terjadi dengkuran. Apa penyakit yang menyebabkan jantung? Penyakit jantung, penyebab penyakit jantung ya Bapak Ibu. Penyebab penyakit jantung itu memang ada macam-macam Bapak Ibu. Penyakit jantung koroner misalnya karena terjadinya penyempitan pembuluh darah yang menuju jantung. Jantung bawaan. Jantung bawaan ini belum diketahui penyebabnya, tapi bisa bawaan itu biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil yang memang kurang daya tahan tubuhnya kurang atau punya penyakit-penyakit bawaan misalnya seperti itu. Jadi jantung bawaan itu biasanya itu kalau anak yang lahir dengan jantung bocor itu jantung bawaan. Yang sering terjadi jantung bawaan itu jantung bocor atau kebocoran jantung. Infeksi jantung atau endokarditis itu disebabkan oleh virus dan bakteri ya Bapak Ibu. Gagal jantung. Gagal jantung disebabkan karena jantung koroner atau adanya penyempitan pembuluh darah, adanya infeksi, kelainan katop jantung itu menyebabkan gagal jantung. Aritmia atau kelainan bawaan atau irama jantungnya itu tidak semestinya. Siapa saja yang menderita resiko tinggi terhadap penyakit jantung? Biasanya resiko tinggi ini
terjadi pada orang-orang yang memang gaya hidupnya tidak sehat. Mengkonsumsi tinggi karbohidrat, tinggi lemak, obesitas, kurang gerak, orang yang merokok, bahkan memang orang yang punya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung. Bagaimana cara pencegahannya? Sebenarnya hampir semuanya pencegahan penyakit itu sama, yaitu mengkonsumsi makanan atau konsumsi gizi seimbang, tinggi serat, rendah gula, rendah lemak, tidak merokok, periksa tekanan darah di bawah 140 per 90 itu harus di bawah itu. Gula darah harus di bawah 200, kolesterol di bawah 200, itu harus terkontrol nih Bapak Ibu, terkontrol secara berkala. Lakukan juga dengan olahraga ringan. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak muda itu olahraganya pada malam hari. Padahal malam hari itu memang tidak dianjurkan untuk berolahraga. Lakukan olahraga pada pagi hari. Kalau malam hari itu memang tubuh kita memang didesain untuk istirahat nih Bapak Ibu, bukan untuk olahraga. Kalau sering-sering olahraga pada malam hari itu biasanya memang tiba-tiba meninggal terjadinya karena serangan jantung mendadak. Pengobatan yang bisa dilakukan, pengobatan pada jantung koroner itu biasanya pengobatan-pengobatan yang diberikan untuk pengenceran darah. Ya, karena jantung koroner tadi itu kan terjadinya penyempitan pembuluh darah, ya Bapak Ibu. Ini sering terjadi pada pasien yang hipertensi. Yang hipertensi tapi tensinya di atas 180 per 120, itu namanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi ini nanti akan diberi obat-obat yang sama persis dengan orang-orang yang menderita penyakit jantung. Banyak sekali obat-obatnya, ada pengencer darah, ada untuk mengeluarkan pipis, melancarkan pipis, untuk mengobati irama jantungnya biar normal. Obatnya itu hampir sama persis dengan yang menderita hipertensi, yang krisis hipertensi nih Bapak Ibu. Pada jantung bawaan itu biasanya dilakukan operasi untuk menutup kebocoran. Itu biasanya itu memang terjadi pada anak-anak. Kalau jantung bawaan itu terjadi pada anak-anak, begitu lahir, anak-anak ini sudah tahu, begitu lahir kok nangis wajahnya biru. Itu biasanya nanti akan dilakukan pengecekan jantung. Biasanya terjadi kebocoran jantung. Baik itu bocornya kecil maupun besar, itu biasanya dilakukan dengan operasi. Dilakukan penutupan kebocoran pada katup jantung ya Bapak Ibu. Sedangkan infeksi pada jantung itu biasanya kan diberikan pemberian antibiotik. Karena infeksi jantung tadi kan memang biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi diberikan obat-obat antibiotik. Sedangkan untuk gagal jantung akan diberikan obat-obat penguat jantung. Penguat jantung untuk mengurangi cairan dalam tubuh, karena semakin banyaknya cairan dalam tubuh atau
ini pembengkakan jantung itu nanti jantung akan bekerja lebih berat. Makanya akan diberikan obat-obat penguat jantung dan obat-obat untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Pengobatan untuk aritmia atau kelainan bawaan atau irama jantung yang memang berbeda. Pengobatan ini diberikan untuk mengendalikan irama jantung. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Penyakit selain yang di atas tadi, ada penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Penyakit hipertensi yang memang sering disebut dengan penyakit silent killer atau penyakit pembunuh senyap. Ini sering terjadi karena pada orang-orang ini tidak merasakan tanda dan gejala pada hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Bahwa hipertensi ini apabila kita di tensi, itu tekanan darah kita itu di atas 140/90. Ya. Apa saja penyebab dari hipertensi? Penyebab hipertensi biasanya obesitas, merokok, kurang olahraga, terlalu banyaknya mengkonsumsi garam, konsumsi makanan-makanan kaleng, yang itu kadang makanan kaleng itu atau siap saji itu kadang tidak terasa asin, tapi itu makanan yang memang tinggi garam, banyak mengandung garam. Banyak mengkonsumsi lemak, gula, itu memang harus dikurangi. Penyebabnya lagi biasanya juga minum-minuman beralkohol, tapi minuman beralkohol itu untuk lansia kayaknya jarang sekali nih. Stres bisa menyebabkan hipertensi. Jadi apa gejala dari hipertensi? Gejala dari hipertensi yang sering terjadi adalah jantung yang berdebar-debar. Jadi kalau kita sudah kadang jantung berdebar-debar, mudah lelah, sakit kepala, terasa berat di kaku, terasa berat dan kaku di tengkuk, penglihatan kabur, telinga berdengung, mimisan, itu adalah bagian dari gejala hipertensi. Apa akibat dari hipertensi yang tidak terobati atau tidak terkontrol, Bapak Ibu? Jadi karena hipertensi ini banyak sekali orang yang tidak merasakan, tidak mengetahui kalau beliau ini penderita hipertensi. Bahkan sampai yang krisis hipertensi pun tidak terasa, tidak punya tanda dan gejalanya. Tahu-tahu pingsan, tahu-tahu meninggal. Itu yang sering terjadi pada masyarakat kita.
Kalau hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak terobati, itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lebih berat. Biasanya stroke, serangan jantung, kayak tadi, hipertensi, gangguan penglihatan, gagal ginjal, atau yang lebih parah lagi itu biasanya kematian, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi atau mencegah hipertensi ini? Bapak Ibu, periksa secara rutin tensi, periksa tensi secara rutin, periksa ke klinik kesehatan, bisa ke tenaga medis, bisa ke rumah sakit, bisa. Syukur-syukur kalau di rumah itu memang punya alat tensi, punya tensi sendiri. Jadi nanti bisa ditensi pagi dan sore. Kalau perlu dicatat berapa tensi pagi dan berapa tensi sore. Karena tensi ini akan berubah-ubah, Bapak Ibu. Tensi ini kalau kita bangun tidur itu akan lebih stabil tensinya ketimbang kalau kita habis beraktivitas. Kalau beraktivitas itu biasanya akan lebih tinggi. Kemerungsung terus ditensi itu akan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya mau tensi usahakan posisi kita dalam keadaan rileks. Usahakan pada jam-jam yang sama. Jadi nanti akan didapatkan tensi yang valid. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menggunakan alat tensi yang selain digital, karena memang untuk di rumah-rumah kita sering sekali mendapati atau mudah didapatkan atau mudah digunakan dengan tensi yang digital. Tapi usahakan Bapak Ibu, tensi digital ini jangan menggunakan baterai. Gunakan tensi digital dengan adaptor. Jadi alat-alat tensi yang saat ini, yang terbaru ini semuanya sudah dilengkapi dengan adaptor. Jadi adaptor itu dicolok ke listrik. Jadi kalau ke listrik itu bisa stabil, tekanan darah itu stabil. Beda dengan yang digital menggunakan baterai. Kalau menggunakan baterai ini, kalau baterainya sudah lemah, itu hasilnya bisa tinggi, bisa rendah. Itu sangat membuat kita lebih nanti gelisah dengan hasil tensi yang tidak akurat. Selain periksa rutin, asupan garam, asupan yang gizi seimbang. Asupan garam dikurangi, Bapak Ibu. Tetap makan gizi seimbang. Upayakan aktivitas fisik. Upayakan aktivitas fisik ini usahakan pagi. Pagi habis subuh silahkan berjalan. Tidak usah ngoyo. Tidak usah ngoyo, tidak usah berlari. Cukup berjalan cepat. Usahakan 15 menit sampai 20 menitan. Nggak usah lama-lama. Usahakan rutin dilakukan setiap hari. Insya Allah kita akan tercegah dari penyakit-penyakit hipertensi maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Hindari merokok. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit hipertensi tadi, usahakan cegah dengan atasi dengan patuh. Periksa tensi rutin, asupan garam kurangi, tetap makan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik, dan hindari merokok.
Kenapa hipertensi ini sangat berbahaya? Hipertensi yang tidak terkontrol akan mengakibatkan penyakit yang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Penyakit yang kronis atau degeneratif yang lebih kronis itu biasanya terjadi penyakit-penyakit stroke. Ini penyakit stroke itu sering sekali terjadi pada penderita hipertensi yang tidak terkontrol, penderita hipertensi yang tidak terobati karena tidak ada gejala dan tandanya tadi, ya. Jadi karena tidak merasa ada tanda dan gejala hipertensi, maka orang cenderung abai, cenderung tidak peduli. Tapi karena badannya merasa nyaman, merasa sehat, merasa enak, tapi tiba-tiba ada serangan yang mematikan, yaitu serangan yang namanya penyakit stroke. Stroke itu, Bapak Ibu, stroke ini sifatnya mendadak atau serangannya tiba-tiba. Stroke ini datangnya tanpa permisi biasanya. Datangnya secara mendadak atau tiba-tiba. Stroke itu terjadinya gangguan peredaran darah pada otak yang menyebabkan terjadinya kematian pada jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang ini menderita kelumpuhan atau yang lebih parah lagi adalah kematian. Bapak Ibu, apa penyebab stroke? Penyebab stroke ini biasanya karena kurangnya suplai oksigen ke otak, pecahnya pembuluh darah ke otak, adanya sumbatan darah di pembuluh darah menuju otak. Biasanya seperti itu nih Bapak Ibu. Faktor penyakit hipertensi biasanya karena tingginya kolesterol, tingginya hipertensi, adanya gangguan jantung, diabetes, itu penyebab-penyebab stroke. Riwayat stroke pada keluarga, gaya hidup, merokok, makan tidak sehat, alkohol, dan tidak olahraga itu beberapa penyebab terjadinya stroke. Bagaimana cara kita mengenali gejala atau tanda-tanda stroke ini? Bapak Ibu, mari kita kenali gejala dan tanda stroke dengan singkatan atau slogan segera ke rumah sakit. Kenapa kok segera ke rumah sakit, Bapak Ibu? Orang yang menderita stroke, yang tiba-tiba stroke, itu kita punya golden period atau masa emas yang digunakan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau orang yang menderita stroke atau ada tanda dan gejala stroke harus segera dibawa ke rumah sakit tidak lebih dari 3,5 jam karena stroke tersebut bisa terobati dengan sempurna. Mari kita apa saja gejala dan tanda stroke yang sudah disingkat dengan slogan segera ke rumah sakit tadi. C-nya
senyum yang tidak simetris atau perot. Senyum yang tidak simetris atau perot ini Bapak Ibu, ini sifatnya pokoknya semuanya pada stroke ini sifatnya datangnya mendadak. Sifatnya datangnya mendadak atau serangannya mendadak. Itu kalau senyum yang perot atau tidak simetris ini biasanya akan dibarengi dengan tersedak. Jadi orang yang perot, yang tiba-tiba perot, kita tidak boleh memberikan minum karena sangat rentan sekali terjadinya tersedak. Kalau sudah tersedak itu akan mengakibatkan penyakit yang lebih parah. Biasanya akan terjadinya infeksi paru yang lebih parah. Ya. Sulit menelan. Biasanya kalau perot ini juga di samping tersedak itu sulit menelan tadi itu. Sulit menelan baik minum maupun makan itu secara tiba-tiba. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau senyumnya atau bibirnya mulai tidak simetris atau perot meskipun hanya sedikit, segera dibawa ke rumah sakit. G-nya apa Bapak Ibu? Gerak separuh anggota tubuh ini melemah secara tiba-tiba. Jadi tangannya ini mungkin tangan sebelah kanan atau sebelah kiri sampai kaki. Kadang tangannya, kadang kakinya bisa juga itu lemah. Jadi tidak bisa digerakkan. Jadi yang bisa digerakkan hanya separuh. Ini adalah tanda dan gejala stroke. Bicaranya pelo. Ini bicara pelo juga semuanya serba mendadak. Tiba-tiba tidak bisa bicara. Tiba-tiba bicaranya tidak jelas. Tidak nyambung. Itu Bapak Ibu harus segera ingat bahwa kalau terjadi tanda dan gejala pelo, gerak separuhnya tubuh tadi lemah, senyum yang tidak simetris, segera bawa ke rumah sakit. Tanya apa? Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Jadi di samping tubuhnya tadi itu kadang sebelum lemah itu biasanya kebas dulu. Kebas yang lama-lama, kebas atau kesemutan yang lama-lama biasanya lemah, terjadi pelemahan. Rabun atau pandangan mata yang tiba-tiba rabun. Sakit kepala yang hebat, yang S-nya sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi gejala dan tanda stroke yang tiba-tiba datangnya tadi, apa Bapak Ibu, disingkat dengan segera ke rumah sakit agar Bapak Ibu ingat betul bahwa stroke ini penyakit yang mematikan, penyakit degeneratif yang kalau terjadi penyakit stroke yang parah itu akan penderitanya akan mengalami kelumpuhan yang yang sangat lama, bahkan tahunan. Ada yang sampai 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun itu bed rest, yang semuanya harus dengan bantuan orang lain. Kalau orang-orang yang menderita stroke ini dapat perawatan yang baik, dapat tenaga medis yang baik, perawat, dokter, pramugari, keluarga itu bisa merawatnya dengan baik, dapat perawat yang baik, atau ini akan insya Allah itu akan panjang umur, tetap panjang umur dengan keadaannya. Jadi keadaannya ini biasanya kalau pengobatannya bagus, ini akan stabil, jadi tidak naik turun.
Nah, tidak keluar masuk rumah sakit. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda dan gejalanya, segera ke rumah sakit tadi itu. Ingat-ingat Bapak Ibu, meskipun serangan stroke itu terjadi pada malam hari, usahakan segera bawa ke rumah sakit karena kita tidak bisa melakukan apapun kecuali ke rumah sakit karena pengobatannya itu memang harus menyeluruh ya, harus menyeluruh. Cara mencegah stroke, Bapak Ibu, kita cegah stroke dengan cedik. Nah, cegah stroke dengan cedik nih Bapak Ibu. C-nya C, cek kesehatan secara teratur ke dokter, ke tenaga kesehatan secara teratur Bapak Ibu ya. Cek kesehatan. Cek kesehatan itu mulai dari tensinya harus normal, lipidnya normal, gula darahnya normal, kolesterolnya normal, trigliseridnya normal, trigliserid di bawah 200, LDL, HDL itu harus, insya Allah harus normal. Itu C, cek kesehatan secara teratur. E-nya, enyahkan asap rokok. Usahakan untuk bapak-bapak ini, usahakan untuk tidak merokok. Kalau yang sudah terlanjur merokok, usahakan untuk mengurangi atau syukur-syukur berhenti. Jadi kalau yang tidak merokok, kalau ada yang merokok, usahakan untuk menjauhi orang yang sedang merokok. Orang yang karena asap rokoknya itu yang akibatnya fatal. R-nya apa? Rajin aktivitas fisik, yaitu olahraga. Olahraga yang tidak perlu ngoyo. Ya Bapak Ibu, olahraga yang tidak perlu ngoyo. Olahraga secukupnya, semampunya. D-nya apa? D, diet gizi seimbang. Banyak sayur dan buah. Usahakan di usia 40 ke atas, usahakan banyak-banyak makan makanan sayur dan buah. Banyak minum yang cukup. Bagaimana cara kita untuk mengetahui atau mengukur cairan yang cukup untuk tubuh kita? Itu biasanya rumusnya berat badan dikali 30 ml. Jadi kalau Bapak Ibu berat badannya 50 kilo, itu dikali 30 berarti Bapak Ibu membutuhkan cairan dalam 24 jam itu 1.500 ml air. Usahakan dapat terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Bagaimana agar terukur? Itu usahakan dengan botol-botol yang memang sudah ada ukurannya. Ada botol yang ukurannya 1 liter, 1,5 liter, 2 liter. Itu nih Bapak Ibu. Kalau dengan gelas itu biasanya tidak terukur. Di samping cairan, sayur, buah, air, usahakan untuk diet seimbang itu sayur tinggi serat, rendah lemak, rendah gula, rendah garam gitu Bapak Ibu. I-nya apa? Istirahat cukup, istirahat yang berkualitas. Jangan memaksakan diri. Kelola stres. K-nya kelola stres. Bagaimana cara mengelola stres?
kelola stres dengan kembangkan hobi. Kembangkan hobi ini kembangkan hobi yang memang hobi-hobi yang menyenangkan, yang membuat bahagia. Ada yang bercocok tanam, ada yang menulis, ada yang catur, dan ada yang sukanya memasak. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu cara mencegah stroke. Bapak Ibu, itulah penyakit-penyakit yang diderita pada lansia. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Insya Allah paham Bu Wiwit. Bapak Ibu. Nah ini, ya, Bapak ini Ibu. masih ada materi lagi Bu Wiwit yang mau disampaikan? Oh iya, ya. Bapak Ibu, ini penyakit-penyakitnya, penyakit-penyakit pada lansia. Untuk lansia itu sebenarnya hanya itu yang sering terjadi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya Bapak Ibu. Begitu Mbak Arum? Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwit yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini tentang masalah kesehatan yang bisa dialami oleh lansia, diantaranya adalah ISK atau infeksi saluran kencing atau kemih, kemudian ada diabetes mellitus, hipertensi, kemudian pneumonia, kemudian ada stroke, terus ada dekubitus, pneumonia, dan lain sebagainya, demensia juga ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Wiwit sebelum kita selesai Zoom karena jam 11 kita sudah selesai nggih. Nah, bisa dijelaskan sedikit tadi kan masalah pada lansia, terutama lansia yang mobilitas fisiknya itu terganggu. Salah satunya lansia yang terkena stroke ya, karena mereka tidak bisa untuk memindahkan posisinya sendiri. Jadi harus ada bantuan dari entah itu keluarga, perawat atau pramumukti yang menjaganya. Nah, itu untuk waktunya itu sebaiknya berapa Bu Wiwit? Misalkan untuk memiringkan ke kanan itu apakah waktunya 1 jam itu cukup, kemudian kita balikkan ke posisi terlentang, kemudian kita balikkan lagi, itu waktunya berapa? Dan kalau untuk menghindari dekubitus itu kan harus ada pergantian posisi ya, mika miki itu ya, miring kanan, miring kiri. Nah, terus apakah saat dilakukan gerakan posisi miring itu, apakah perlu bagian belakangnya diganjal pakai bantal atau bagaimana Bu Wiwit? Monggo bisa dijelaskan singkat saja. Untuk penderita stroke, untuk berapa waktu, berapa lamanya untuk mika miki, itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mika miki itu secara teorinya mungkin 1 jam, 2 jam, tapi ada beberapa penderita ini tidak mampu lama untuk miring kanan kirinya, mika mikinya ya Bapak Ibu. Usahakan maksimal setengah jam saja, sudah setengah jam terlentang. Nek terlentang setengah duduk itu agak lama, tidak apa-apa. Nah, itu miring. Itu. Jadi miring kanan kiri ini tidak harus berlama-lama karena memang ada penderita-penderita yang sangat beresiko tinggi. Jadi beliau-beliau ini kalau miring justru sesek. Kalau miring kanan kiri lama itu tidak mampu. Jadi secukupnya, tergantung penderita penyakit. Untuk bagaimana cara memiringkannya? Kita memiringkan pasien ini baiknya dengan benar, tapi kalau teorinya itu memang teori cara memiringkannya itu kan memang dengan gerakan gitu. Dengan apa ini? Kalau
contoh. Kalau dicontoh itu lebih maksimal. Tapi kalau dengan teori itu nanti kita ganjel, kadang belum pas. Kalau kita miringkan itu memang harus sesuai. Kadang tidak pakai ganjel bantal pun kalau kita miringnya sudah betul, itu tidak akan balik terlentang. Tapi kalau tidak betul, ya itu kalau miring tidak betul, itu bisa nyungsep yang tadi saya cerita itu, hidung dan mulut tersumbat bantal, atau bisa balik lagi terlentang. Begitu Mbak Arum. Halo Mbak Arum.